Tuhan tidak pernah menetapkan masa single sebagai beban dan bahkan untuk membuat kamu merasa kesepian, tanpa arah, dan bahkan membuat kita frustrasi. No, itu adalah cap yang diberikan oleh budaya di sekitar kita. Hai Church, ketemu lagi di ibadah Campus Connection. Memasuki bulan ke-6 di tahun 2022 nih, gak kerasa banget ya. As someone once said, nights are long but years are fast. Mungkin kita lagi berjuang sama pergumulan kita masing-masing yang rasanya sulit banget dilewatin. Tapi percayalah, saat kita berjalan bersama Tuhan, semuanya bisa dilalui dengan baik dan penuh dengan kemenangan. Pas banget nih, di Kamis tanggal 9 Juni ini, di jam 19.30 WIB akan ada The Living Room. Yes, online worship and prayer night yang teman-teman bisa ikuti di YouTube channel Youth Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa banget ikutan dan setelahnya, buat kalian yang mau didoakan bisa ikut Encounter Minutes yang ada di Zoom. Sampai ketemu secara virtual ya. Nah, kalau ketemu secara langsung, kita ada ibadah minggu secara onsite nih, di Pasir Koja 58, ruang 501. Teman-teman yang ada di Bandung dan sehat, langsung aja yuk datang beribadah. Teman-teman bisa langsung hadir tanpa registrasi ya. Last but not least, gue mau mengajak kita semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang ada di layar atau transfer melalui rekening yang ada. Selamat memberi. Oke, kalau gitu yuk siapin hati dan pikiran kita untuk beribadah dan jangan lupa siapin anggur serta roti untuk perjamuan kudus nanti. Enjoy the service. Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Come on.
seperti rusa yang merindukan air. Begitupun hati kami Bapa, kami haus akan roh-Mu Tuhan. Dan ini nyanyian hati kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus.
Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan segalanya bagi kami sehingga kami beroleh masa depan dan kami beroleh janji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa menghadapi setiap apapun yang kami harus hadapi bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas Halo teman-teman semua, selamat bertemu lagi di dalam ibadah Campus Connection di minggu yang pertama di bulan Juni ini. Dan kita bersyukur, tadi kita telah melakukan perjamuan kudus dan saya percaya itu meneguhkan kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia telah mati dan kemudian menebus dosa-dosa kita dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Menunjukkan betapa Allah sangat berkuasa atas kehidupan kita. Maut telah dikalahkan dan kita punya masa depan yang cerah, yang terbentang untuk kita tapaki di dalam hari-hari yang kita lalui. Jadi jangan takut, kamu tidak sendirian, kamu tidak sedang berjalan di dalam keterbatasanmu, tetapi kamu bisa berjalan di dalam janji Allah dan Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupanmu. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami
untuk melangkah setahap demi setahap sesuai dengan jalan-jalan-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus, tolong kami untuk menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu kali ada seorang ibu penjual furniture. Nah kebetulan di dalam inventory tokonya ada beberapa furniture barang antik. Dan salah satunya adalah sebuah meja makan antik yang cukup besar dan telah lama tidak terjual. Dari harga 30 juta, sang ibu penjual memutuskan untuk menjual kurang lebih sekitar 15 juta saja. Nah satu kali datang seorang pembeli dan berminat dengan meja makan antik tersebut. Dan ketika ditanya, sang ibu penjual membuka harga 15 juta rupiah. Nah si pembeli itu kemudian berkata, "Bu, saya tawar harganya jadi 10 juta aja deh." Tapi saut sang ibu, "Nggak mungkin saya lepas 10 juta, 15 juta aja sudah saya jual rugi." Lalu saut sang calon pembeli, "Coba Bu, pikir lagi baik-baik. Kalau 15 juta saja jual rugi, tapi kan sudah jarang yang mau beli. Cobalah Bu, pikirkan lagi 10 juta aja deh. Walaupun sama-sama rugikan tapi nggak terlalu jauh. Dan toh ini bikin barang ibu bisa terjual dan bisa dipakai lagi cash flow-nya." Lalu sang ibu penjual tersebut berpikir selama 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lalu sang ibu kembali dan berkata, "Oke, saya sudah putuskan harganya 20 juta. Lah, sang calon pembeli kaget, "Kok naik Bu? Ibu kan buka harga 15, saya nawar ke 10 juta. Ini kok malah naik 20 juta? "Ya iya Pak," kata saut sang ibu. "Tadi kan Bapak suruh saya berpikir lagi. Jadi setelah saya mikir-mikir 1 menit, 2 menit, 3 menit. Hati kecil saya ini mulai bicara, meja sekualitas ini harganya nggak layak untuk 10 juta. Harusnya 20 juta. Dan akhirnya itu yang menjadi akhir dari cerita penjualan sang ibu. Ya, beruntung sang ibu penjual furniture. Walaupun dia butuh cash flow perputaran uang dalam usahanya, tetapi dia sempat punya waktu untuk berpikir kembali akan harga yang sebenarnya dari meja antik yang ingin dia jual. Seringkali saya bertemu dengan orang Kristen, entahkah itu mahasiswa, profesi muda yang dalam masa single tetapi tidak menyadari nilai hidup mereka. Ada banyak orang pada masa single tidak menyadari betapa berharganya masa tersebut di dalam hidup mereka. Dan bahkan seringkali mereka mau merendahkan nilai hidup mereka di saat mereka merasa terlalu lama sendirian, sulit dapat jodoh, dan bahkan gelisah dan malu dengan singleness mereka. Kalau saja kita mau berpikir kembali dengan baik, apa sih sebenarnya singleness dalam versi Allah? Apakah itu satu kesalahan? Apakah itu satu musibah? Atau sebenarnya ada sesuatu yang baik, lebih daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar, lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh film ataupun dunia di sekitar kita. Maka sebenarnya kita bisa menghargai dan menikmati masa single kita. Ya, hari ini saya akan membahas bicara tentang singleness di dalam kehidupan kita. Dan bahkan terus terang teman-teman, di dalam gereja sekalipun kita jarang membahas kebenaran soal singleness. Dan bagaimana kita seharusnya menyikapi apa kata Tuhan soal itu. Sehingga tekanan terhadap orang-orang yang di masa single, entah mahasiswa ataupun profesi muda atau bahkan teman-teman sewaktu masa pelajar SMP, SMA makin gede. Ketemu dalam keluarga, langsung ditanya, "Kapan punya pacar? Kok belum punya pacar?" Ya elah, padahal usia 19 tahun. Emangnya kalau 19 tahun pacaran mau nikahnya umur 21? Lama-lama pacaran kan banyak temptation lagi. Ayo come on, jujur. Tapi orang seolah-olah ditekan 19 tahun belum punya pacar. Wah kayaknya udah kuno nih. Lihat sosmed, teman baru jadian. Kita ikut nyelamatin, congrats ya gitu kan. Tiba-tiba dari komen kita ada yang nimpalin lagi langsung teman-teman yang lain. Nimbrung, "Lu kapan? Ayo cepetan." Omongan seperti itu lama-lama jadi tekanan juga dalam kehidupan kita. Kepernikahan sepupu, kumpul keluarga, yang duluan ditanya bukan ditanya kapan kuliah selesai, apa yang bisa dibantu dengan perkuliahannya. Justru dia yang ditanya duluan apa? Kok datang sendirian? Mana gandengannya? Kok nggak dikenalin?
Ke gereja pun sama. Ketua sel umur 27, belum punya pacar. Waduh, jadi bahan omongan. Supervisor kelimpungan berusaha untuk ngejodohin satu sama lain. Loh kenapa seolah-olah kalau umur 27 belum jadian, seolah-olah itu dosa dan aib besar. Seolah-olah kita nggak bisa efektif melayani karena masih single. Kata siapa seperti itu? Come on, ayo pikir sebentar. Seringkali semua tekanan itu karena kata budaya di sekitar kita dan tanpa sadar kita juga ikut endorse budaya yang salah tersebut bahkan di dalam pelayanan kita. Kita harus belajar teman-teman untuk bisa tenang sebagai seorang single di dalam kerajaan Allah. Sama-sama katakan, gue mesti tenang sebagai seorang single di dalam kerajaan Allah. Ya karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau seorang itu menjadi single, Tuhan kan gak pernah iseng bikin kita dalam kondisi tertentu dalam hidup ini. Dia pasti punya purpose. Kalau kita lahir sebagai seorang bayi, tetapi kemudian Tuhan izinkan kita bertumbuh sebagai seorang remaja, dan kemudian bertumbuh sebagai seorang dewasa, tetapi dalam kondisi yang single. Pasti Tuhan punya maksud. Nah jadi apa yang dimaksud dengan hidup sebagai seorang single? Kata single berasal dari bahasa Latin singulus. Dan juga ada namanya dalam bahasa Prancis simplus. Nah dari kedua istilah ini singulus dan kemudian simplus diserap menjadi kata dalam bahasa Inggris yaitu single. Maka kata single sebenarnya punya arti yang lebih dalam daripada apa yang kita pahami dalam budaya kita hari-hari ini. Budaya hari ini bilang single itu bicara soal sendirian. Gak punya pacar. Tidak sedang dalam relationship. Tidak menikah atau bahkan jomblo. Padahal kata single di dalam arti yang sebenarnya adalah simply unique. Ya, simply unique. Sehingga sebenarnya istilah simply unique ini menggambarkan lebih baik tentang konsep yang dimaksud oleh Tuhan yang lewat firman Tuhannya dijelaskan tentang yang namanya single. Sehingga kita bisa berkembang menjadi seorang manusia yang unik, komplit, dan utuh. Itulah purpose Tuhan mengizinkan kita melewati masa dewasa yang single. Jadi ini bukan masa yang harus kita buru-buru lewati. Ini bukan masa aib yang harus segera diperbaiki supaya kita bisa cepat-cepat menikah. Dan kalau kita udah menikah, maka kita akan jadi versi lebih baik dalam kehidupan kita. No, itu konsep yang salah. Justru di dalam masa single, semestinya kita bisa ngalamin komplit, utuh, unik sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Jadi teman-teman, catat baik-baik ini. Tuhan tidak pernah menetapkan masa single sebagai beban, dan bahkan untuk membuat kamu merasa kesepian, tanpa arah, dan bahkan membuat kita frustrasi. No, itu adalah cap yang diberikan oleh budaya di sekitar kita. Tetapi justru yang Tuhan maksudkan lewat kesederhanaan, simplicity dari kehidupan seorang single akan memberikan kebebasan dalam kita. Untuk benar-benar bisa memaksimalkan keunikan kita sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, dan bahkan kita bisa memulihkan kehidupan kita, mengalami keutuhan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Masa single dalam kehidupan seseorang akan memposisikan kita untuk bisa berkembang, menjadi diri kita secara optimal, lebih daripada masa-masa lain di dalam kehidupan kita nantinya. Jadi ini bukan masa yang aib, masa yang rendah, bukan. Tuhan tidak merancang seseorang untuk buru-buru menikah. Hanya sebagai satu cara mereka bisa mengakhiri atau keluar dari masa melajang. No, pernikahan itu bukan gara-gara itu. Karena seseorang harus tetap mempertahankan keutuhan dia atau wholeness, mempertahankan keunikan dia, uniqueness dia sebagai seorang individu. Sekalipun nanti dia sudah menikah. Jadi semestinya kita utuh lebih dulu. Semestinya kita menemukan keunikan kita sebelum kita menikah. Bukan nanti menikah, tetapi justru sebelum kita menikah. Dan kalau kita bawa itu ke dalam pernikahan, maka kita bisa menikmati pernikahan kita dengan baik.
Nah, hal ini yang jarang dikomunikasikan kepada kita nih waktu kita jadi orang percaya. Sehingga seolah-olah jadi single ini adalah aib dan masa di mana kita harus buru-buru melewatinya, buru-buru menghapus status single ini. Dan kalau makin lama kita di situ, kita seolah-olah menjadi orang yang gak sukses, gak laku. Itu yang dicoba dibikin dalam cap kehidupan kita. Padahal kenyataannya itu masa paling produktif dan fundamental bagi kita secara karir, potensi, dan relasi. Saya ulang, masa single merupakan masa yang paling produktif dan fundamental bagi kita secara karir, pengembangan potensi diri, dan juga dalam mengembangkan relasi. Ya kapan lagi, kamu bisa kan bersahabat dengan siapa aja, gak ada larangan. Kalau kamu mau bangun karir, kamu gak perlu khawatir, tapi kan saya sudah menikah, tapi kan saya punya keluarganya di sini, saya sulit untuk seperti ini, ada banyak pertimbangan. Tapi kalau sebagai orang single, kamu punya kesempatan untuk explore dunia ini kemana saja kamu ingin pergi. Kejadian 2 ayat yang ke-18 memberikan kita pandangan apa yang dimaksud hidup sebagai seorang single yang unik dan komplit. Kita lihat yuk, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita seringkali salah memahami ayat ini. Seolah-olah kita tangkap bahwa tidak baik bagi manusia itu dalam kondisi single. Padahal yang dimaksud di sini adalah tidak baik manusia itu seorang diri saja, atau dalam versi Inggrisnya alone. Apa perbedaan antara single dengan alone? Nah, saya punya gantungan kunci dengan beberapa kunci yang ada. Nah, di dalam gantungan kunci tersebut kita bisa lihat ada kunci pagar dan juga ada kunci pintu. Nah, tanpa kunci-kunci ini saya nggak mungkin masuk ke rumah saya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena setiap kunci ini punya sifat tersendiri yang single atau utuh. Ada yang memang fungsinya, keunikannya untuk buka kunci pagar. Dan tidak bisa untuk buka kunci pintu depan rumah saya. Tetapi kemudian yang satu lagi, kunci untuk buka pintu depan rumah saya, tetapi tidak mungkin dia bisa berfungsi untuk membuka kunci pagar rumah saya. Masing-masing dari kunci ini unik, utuh, dengan desain gerigi-geriginya yang berbeda, sehingga tidak bisa digonta-ganti satu sama lain. Semuanya unik. Nah, walaupun masing-masing dari kunci ini berfungsi dengan baik dan dengan unik, tetapi untuk saya bisa berfungsi dan bisa menggunakan semuanya dengan baik, saya butuh untuk mengkaitkan semuanya dalam satu gantungan kunci ini. Teman-teman, seringkali kita nggak bisa melihat diri kita sebagai seorang single yang utuh. Dan kemudian kita coba untuk berpikir, kita cari pasangan, saya coba untuk ini, saya coba untuk itu, supaya saya bisa berfungsi dengan baik. Come on. Justru sebenarnya di dalam masa single kita harus berjuang untuk membentuk dan mencari keutuhan dan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa berfungsi sebagai seorang single yang utuh. Kalau kita berfungsi sebagai seorang single yang tidak utuh di dalam pekerjaan, studi, dan pelayanan, ini waktunya kita berusaha untuk bertobat dan kemudian memulihkannya kembali. Dan kalau kita nggak utuh, dan kita nggak mengejar keutuhan itu di dalam Tuhan, maka kita cenderung akan mencari relasi dengan orang lain untuk mengisi ketidakutuhan tersebut. Sama kalau kayak kita orang lapar. Ketika kita lagi lapar, nggak makan 3 jam, ditawarin nasi goreng, masih bisa nolak. Nggak makan 12 jam, ditawarin nasi goreng, ya kita masih bilang, lagi puasa lah, masih bisa nolak. Nggak makan 24 jam, mulai halu tuh. Nasi goreng tadi kayaknya enak juga ya gitu. Imannya mulai goyang. Nggak makan 2 hari 2 malam. Nasi putih pun di depan kita lama-lama. Kayaknya nasi goreng juga nih dimakan jadi enak gitu. Loh kenapa ya? Karena kebutuhan. Come on.
Sehingga semestinya semasa single kita adalah masa di mana ketika kita lihat kebutuhan tersebut, tetapi kita nggak buru-buru cari kepada orang lain, tapi kita cari kepada Tuhan. Nah, di dalam pemerintahan Allah, di dalam Taman Eden tersebut, singleness dianggap sebagai sesuatu yang komplit, utuh, dan unik. Masing-masing berfungsi seperti anak kunci yang tadi sempat saya singgung. Dan itu alasan Adam yang single, sibuk berfungsi dan bekerja di dalam Taman Eden. Dan Tuhan baru berkata sesudah di tengah-tengah kesibukannya dan dalam fungsinya yang baik tersebut, Tuhan Allah sendiri yang berkata, manusia itu tidak baik seorang diri saja. Jadi Adam sebenarnya tidak sadar akan konsep kesendiriannya. Adam gak sadar tentang bahwa dia gak punya pasangan. Adam gak galau. Adam gak kosong dengan status singlenya dia. Justru Allah mendesain Adam untuk komplit sebelum Tuhan memberikannya pasangan. Jadi pasangan itu adalah bonus bagi Adam yang komplit. Halo teman-teman semua. Saya harap ini menjadi satu revelation buat kita. Jangan cari keutuhan dari pasangan kita, tetapi kita cari keutuhan kita di dalam Tuhan. Dan demikian pula dengan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia nggak buka mata tiba-tiba, oh no, gue single, oh no, kenapa Tuhan bikin gue kayak begini? Enggak, Hawa nggak bilang kayak begitu. Tuhan nggak buat Hawa kosong, tetapi Tuhan buat Hawa itu utuh, komplit, dan baru dipertemukan dengan Adam. Tuhan tidak memulai kemanusiaan dengan sepasang manusia, teman-teman. Tuhan memulai dengan dua manusia yang melewati fase single terlebih dahulu. Sehingga berbahagialah kamu yang masih single. Karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang dahsyat di dalam masa single kamu. Dan baru kamu masuk di dalam pernikahan yang kudus yang Tuhan rencanakan. Jadi pertanyaan sekarang, apa sih yang membuat Adam benar-benar jadi single sejati? Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kita kan. Wah kalau ternyata single ini penting nih. Gue gak boleh buru-buru nih untuk melewati masa single gue. Jadi apa sih yang bisa bikin gue single sejati? Kan suka pada ngomong tuh pria sejati, wanita sejati. Nah hari ini saya mau katakan kita perlu single sejati juga. Sehingga Adam bisa komplit, utuh, unik sebagai seorang single. Kamu dan saya juga bisa utuh sebagai seorang yang single. Yang pertama, Adam mengerti identitasnya di dalam Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Setiap kita, pria ataupun wanita, pasti memiliki gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Karena kita memang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita seolah-olah punya cap di dalam jiwa kita ini. Yang berarti identitas kita berakar dari awal dan paling esensi bersumber dari relasi kita dengan Allah yang merupakan sumber identitas kita. Sehingga kita seharusnya nggak mendefinisikan siapa kita, siapa kamu, siapa saya hanya karena relasi yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berdasarkan relasi yang kita bangun lewat sosial media kita. Bukan relasi yang kita bangun lewat TV yang kita tonton. Orang lain bisa bilang kita begini, oh yang katanya ini yang bilang cantik. Yang ini dibilang ganteng. Kalau kamu gak sesuai dengan standar ini, kamu gak cantik, kamu gak berharga, kamu gak ganteng. Orang lain bilang seperti ini, kalau yang ini sukses. Kalau udah di umur 30 tapi punya asetnya 2 miliar, 5 miliar, nah ini yang sukses. Kalau kamu 30 tahun belum punya aset segini, kamu nggak sukses. Itu kata orang. Orang lain bisa bilang free sex oke, jangan strik-strik amat lah jadi orang nanti nggak dapat jodoh. Orang lain bisa bilang jangan bingung dengan orientasi seksual lo. Selama you feel okay, just do it. Itu kan bawa lahir lu, Tuhan kan bikin lu kayak begitu, udah ikutin aja, jangan dilawan. Saya mau katakan, kalau kita dengar semua itu artinya kita membuat definisi identitas kita menurut relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang pasti sebenarnya penuh dengan dosa, korup,
menyimpang, tapi kita dengerin. Nah itu namanya berhala modern teman-teman. Memberhalakan konsep, omongan orang-orang di sekitar kita dan menggantikan apa yang sebenarnya Tuhan katakan atas kehidupan kita. Itu berhala teman-teman. Itu berhala pikiran di dalam kehidupan kita yang harusnya kita buang. Untuk membangun pandangan kita, citra diri kita yang benar harus dilandaskan relasi kita dengan Tuhan. Ayo cek nih relasi kita dalam hari-hari ini dengan Tuhan gimana. Karena semakin jauh relasi kita dari Tuhan, kita nggak punya disiplin rohani untuk membangun relasi dengan Tuhan, maka semakin menyimpang cara berpikir kita. Yang membuat kita unik dan komplit adalah karena kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Sehingga hanya relasi kamu dengan Tuhan yang akan memberikan rasa berharga di dalam kehidupanmu. Sehingga seumur-umur pelayanan, pekerjaan yang paling berat bagi saya sebagai seorang gembala, yaitu membuat orang bisa menyadari bahwa yang paling penting di dalam kehidupannya adalah komitmen tertinggi kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Untuk sadar apapun yang dilakukan ini sebenarnya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Loh kenapa? Karena identitas kita ada di dalam Tuhan. Bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Bahkan bukan dalam apa yang kita lakukan atau apa yang bisa kita hasilkan. Semestinya apa yang kita lakukan, apa yang kita capai itu hasil dari identitas kita di dalam Tuhan. Karena berulang kali apapun yang kita lakukan tanpa sadar bisa menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu pun kembali jadi berhala modern. Umpamanya nih relasi kita dengan orang lain. Tanpa sadar omongan dia menggeser pola pikir kita dari Tuhan. Bisa jadi harta yang kita punya mulai menggeser prioritas dalam kehidupan kita. Posisi yang kita capai dalam hari-hari ini. Aduh gua kan udah posisi manajer nih. Baru 2 tahun kerja udah posisi manajer. Tanpa sadar mulai waktunya berkurang untuk Tuhan. Talenta, pencapaian, pemikiran, konsep, idealisme kita. Bisa aja semua itu ada dan kalau itu ada tapi kemudian tanpa sadar menggeser Tuhan daripada posisinya yang sebenarnya dalam kehidupan kita, ya itu jadi berhala lagi. Kalau semua itu menjadi pusat dari relasi kita, maka sudah jaminan keutuhan kita di dalam masa singleness sudah dikorupsi oleh konsep berhala tadi. Kamu dan saya harus utuh ketika melewati masa singleness. Ketika kita ada di dalam relasi dengan Tuhan yang benar, kita akan mengalami keutuhan tersebut. Kita utuh karena kita diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Yang kedua, Adam memaksimalkan potensinya di dalam Tuhan. Adam mengenal siapa dia di dalam Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Adam mengeksplor potensinya di dalam Tuhan. Prinsip yang lain kita bisa belajar dari Adam, yaitu dia diberi kebebasan untuk mengolah dan bahkan makan dari buah-buahan yang dihasilkan di dalam Taman Eden. Seringkali kalau kita bicara tentang Taman Eden dan pohon yang ada di dalamnya, yang langsung dipermasalahkan apa? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang gak boleh dimakan. Tapi yuk kita coba lihat dulu deh secara proporsional. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan, berapa banyak pohon? Semua pohon dalam taman ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berapa banyak yang gak boleh dimakan? Buah dari pohon tertentunya hanya 1. Tetapi sisanya boleh dimakan. Dan ini diperintahkan merupakan satu instruksi kepada seorang yang single, kepada Adam. Instruksinya. Dan ini merupakan satu instruksi dan bukan usulan atau saran. Jadi Tuhan memerintahkan Adam untuk melakukan ini. Ini sesuatu yang bukan dinegosiasi, yang bisa ditawar. Jika Adam ingin berfungsi sebagai seorang single di dalam kerajaan Allah, yaitu dia harus bisa menikmati semua hasil buah dari pohon yang ada di taman itu. Dengan kata lain, Adam diperintahkan untuk
menikmati kebebasannya untuk eksplor, mengembangkan potensinya di dalam taman tersebut. Dia bisa eksplor, mengaturnya kayak gimana. Dia bisa eksplor, menamakannya seperti apa. Dia bisa eksplor, pengairannya seperti apa. Dia bisa eksplor, dia mau bercocok tanam kayak apa modelnya. Silakan, Tuhan bilang, go ahead. Kamu punya potensi, kamu punya kemampuan. Aku berikan kamu talenta. Aku ciptakan engkau dengan menurut gambar dan rupaku. Come on, go ahead, explore di dalam taman ini. Dan larangannya cuma satu. Larangannya cuma satu. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Selebihnya bebas. Dari ayat ini kita bisa belajar tentang pandangan Tuhan kepada kita sebagai seorang yang single. Adam harus mengeksplorasi dan menikmati berkat Tuhan di dalam fase single yang ada. Kalau kamu lagi single, dalam fase single, sebagai pelajar mahasiswa profesi muda, tetapi justru kamu stuck di rumah, hanya sibuk depan internet, nggak ngapa-ngapain, nge-YouTube doang, nonton drakor doang, tetapi kamu nggak berusaha explore talenta kemampuanmu, memperluas kenalan kamu, coba explore talenta kamu, mungkin dalam berelasi dengan orang, dalam berkarya, maka sebenarnya kita tidak sedang mentaati perintah Tuhan. Dan bisa jadi kita sedang mengarahkan diri kita untuk mulai mempermasalahkan satu larangan itu doang. Kenapa sih saya gak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat dari pohon yang itu? Kenapa sih Tuhan gue gak boleh ini? Kok kayaknya Tuhan banyak aturan banget sih? Kok gue gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh ini? Padahal aturannya sebenarnya cuma satu aja yang gak boleh. Tetapi karena sikap hati kita udah salah. Kita gak explore dan untuk pelampiasannya kita menyalahkan Tuhan. Padahal tujuan dari Tuhan adalah kalau Tuhan memberikan batasan ataupun larangan itu untuk pengingat, untuk menyadarkan kita, untuk menyadarkan Adam. Kamu boleh kembangkan potensimu sebaik-baik mungkin, tetapi kamu harus ingat, engkau harus tetap bergantung kepada Tuhan. Adam, kita bukanlah manusia tanpa batas dalam mengeksplor kemampuan kita. Kita harus sadar, sebaik-baiknya kita, sejago-jagonya kita, apapun prestasi kita, keberadaan kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Adam, dalam konteks yang bacaan kita tadi, tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, hanya berdasarkan versi dia ataupun versi Hawa. Mereka harus menentukan mana yang benar, mana yang salah dengan standar Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Tujuan dari satu larangan yaitu supaya Adam bisa konsentrasi memaksimalkan potensinya sebagai seorang single dalam kerajaan Allah tanpa mencelakakan dirinya. Hanya justru ketika kita beroperasi dalam batasan yang Tuhan berikan buat kamu dan saya sebagai seorang single, maka kita bisa menikmati kebebasan itu sebaik-baiknya sebagaimana yang Tuhan berikan. Sebagai contoh, sama seperti kalau kita lagi main bola teman-teman, main sepak bola. Di lapangan ukuran 105 kali 68 meter. Tapi kan ada garis yang membatasinya. Kita mungkin ngomong, aduh kok dibatasin garisnya. Tetapi cobain deh main di lapangan segede gitu. Beberapa teman saya aja sampai ngomong begini, aduh gak kuat deh, jangan ukuran lapangan bola. Kalau bisa ukuran lapangan futsal aja udah ngos-ngosan, apalagi seukuran lapangan bola. Tetapi justru lewat garis-garis yang membatasi tersebut, semua orang yang main di dalam lapangan tersebut, walaupun ada batasannya, mereka eksplor diri mereka. Tenaga mereka dikembangkan, emosi pemain bahkan ikutan di dalamnya, emosi penonton juga ada di dalam situ. Taktik dari coach dan bahkan menjadi industri jutaan dolar itu berputar lewat apa yang terjadi di dalam lapangan yang dibatasi oleh garis-garis tadi. Tapi bisa menikmati semuanya. Tapi coba bayangkan kalau seandainya garis-garisnya dihilangkan. Saya yakin nggak jadi permainan, nggak jadi sesuatu yang bisa dinikmati. Nah, iblis berusaha merusak masa single kita seperti yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Yang iblis berusaha lontarkan dalam pemikiran kita hari ini. Kenapa sih dilarang? Kenapa sih kalau kamu single tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu? Pohon yang nggak boleh dimakan, kenapa sih itu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Iblis berusaha menjebak kita dan mempermasalahkan untuk masalah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan tersebut.
Seolah-olah kalau kita taat, maka hal itu akan mematikan, memenjarakan kehidupan kita, mematikan potensi kita. Soal kekudusan, soal seksualitas, soal orientasi seksual kita, soal relasi kita dengan Tuhan. Aduh, jangan terlalu pelayanan lah. Nanti juga kalau nggak ketemu jodoh di gereja, nanti di luar kelewatan juga. Udah, jangan terlalu taat soal kekudusan. Nah, namanya orang pacaran mah jatuh dalam ketidakkudusan ya udah biasa lah. Tapi kalau enggak nanti lu nggak dapat jodoh. Nggak ada yang mau nikah sama lu. Saya mau katakan, iblis akan berusaha terus hal-hal tersebut. Tetapi ingat baik-baik. Kalau Tuhan melarang kita, tetapi bukan karena Tuhan tidak ingin kita diberkati. Justru Tuhan ingin memberkati kehidupan kita dengan yang terbaik. Teman-teman, seorang single dalam kerajaan Allah tidak akan pernah meremehkan anugerah kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So, gunakan kebebasan dalam sisi waktu, tenaga, perhatian, dalam pemikiran kita sebagai seorang single untuk ngembangin potensi diri kita. Belajar sebaik-baiknya, kejar relasi sebanyak-banyaknya, bangun potensi, explore, bahkan untuk hal-hal yang kita rada-rada kurang kuasai. Maksimalkan waktunya, jangan mager, tetapi belajar untuk explore sebaik-baiknya. Kita tahu ini masih sejalan firman Tuhan, ini memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Explore, jangan hanya terpaku, oh saya hanya di rumah aja. No, tapi explore. Dunia ini sedemikian luas dan Tuhan mau bawa kamu untuk berjalan dan explore dan kamu akan menemukan panggilanmu yang spesifik di dalam kehidupanmu. Sehingga saya menantang pada hari ini kepada teman-teman semua. Come on, this is your single time. Kalau kamu lagi malu dengan masa singlemu, kamu ragu dan bahkan ingin secepat-cepatnya dapat jodoh, saya mau katakan buang pemikiran yang seperti itu. Ini waktunya kamu justru bilang, saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya masih single di umur segini. Saya bersyukur kalau saya gak perlu pusing mikirin pacaran dalam masa seperti ini. Ini masa saya untuk explore studi, pekerjaan, skill yang mestinya gue kuasain dalam bahasa, di dalam programming, di dalam public speaking, gue masih bisa untuk event organizing. Ada banyak hal yang gue bisa lakukan. Dan bahkan secara kerohanian pun gue masih perlu belajar banyak soal firman Tuhan. Gue gak tahu banyak. Kalau orang tanya kenapa lu percaya Yesus, gue aja sulit untuk jawabnya Kak. Jadi ini waktunya kita untuk bisa belajar, explore kerohanian kita lebih jauh. Kepemimpinan kita. This is your time. Manfaatkan itu semaksimal mungkin. Bagian yang berikutnya, kalau kamu nggak yakin siapa kamu sesungguhnya, identitasmu yang sesungguhnya. Saya ragu Kak, kadang-kala saya nggak tahu apakah saya ini berharga atau enggak. Apa sih sebenarnya potensi saya di dalam Tuhan? Apa sih sebenarnya panggilan saya di dalam Tuhan? Temukan itu di dalam Kristus. Engkau nggak mungkin menemukan panggilan Tuhan, tapi mengabaikan Tuhan. Engkau tidak mungkin menemukan identitasmu di dalam Tuhan, tetapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Hanya dengan langkah datang kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, kamu akan menemukan siapa kamu dan apa tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Dan saya menantang engkau hari ini, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, maukah engkau untuk datang kepada Kristus, memutuskan untuk mengikut Kristus sungguh-sungguh, dan kemudian menolak setiap perkataan, setiap bahkan berhala yang mungkin dibangun di dalam kehidupan pribadimu yang bilang kamu gak berharga, kamu baru berharga kalau harus lakukan ini, kamu harus berharga dan baru berharga kalau kamu punya uang segini, kamu baru berharga kalau kamu punya tampang dan pencapaian seperti ini. Maukah engkau menolak setiap berhala-berhala tersebut dan menundukkan dirimu kepada Kristus dan bilang, Tuhan Yesus, jadilah engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Dan sungguh berikan kehidupanmu kepada Kristus hari ini. Kalau itu engkau orangnya, mari ikuti doa saya. Bapa yang di sorga, hari ini kami datang kepada Engkau. Kami datang merendahkan hati kami dan meminta ampun. Kalau selama ini kami gak bersyukur dengan kondisi kami sebagai seorang yang single. Yang benar-benar unik di mata Tuhan. Yang semestinya benar-benar utuh di mata Tuhan. Tapi hari ini kami mau katakan, kami bersyukur karena kami diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan karena itu kami berdoa Bapa, jadilah Engkau Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan kami. Jadilah Engkau Tuhan dan Raja yang berkuasa atas kehidupan kami. Jadilah Engkau Tuhan dan Raja
di mana kami bisa bangun relasi kami kepadamu. Dan kami bisa menemukan siapa kami yang sesungguhnya. Kami bisa dipulihkan. Kami bisa menjadi sebagaimana kami yang seutuhnya di dalam panggilan, di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan hari ini aku berdoa Bapak, biar setiap berhala palsu yang dibangun itu Bapak, berhala ilah-ilah palsu itu Bapak, yang di dalam kehidupan setiap teman-teman selama ini kelewat konsep yang salah yang dibangun oleh dunia, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak, kami mau katakan kehendak Allah yang sempurna, konsep yang datangnya daripada Allah Tuhan, khususnya dalam masa single kami ini, itulah yang boleh dibangun dalam kehidupan kami. Dan hari ini aku berkata terjadi pemulihan, terjadi pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan setiap teman-teman. Dan mereka boleh berjalan di dalam kebebasan, di dalam kepuasan sebagai seorang single di dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan dan kami memberkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada saat ini. Berkati mereka Bapa dengan damai, dengan sukacita yang datangnya daripada Allah. Memulihkan kehidupan mereka. Juga Tuhan yang memberkati mereka secara kesehatan, secara keuangan juga Bapak. Mencukupkan apapun yang mereka butuhkan. Dan Tuhan sertai mereka kemanapun mereka pergi. Mereka membawa kabar baik, damai, dan sejahtera yang daripada Allah itu. Pemulihan boleh terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, saya tahu setiap pergumulan kita tentunya ada bermacam-macam. Sehingga kalau kamu ingin didoakan secara lebih spesifik, kamu butuh konseling lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini. Dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman dan mendoakan teman-teman. Yuk kita bangun kehidupan kerohanian kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Hai mahasiswa, mulai tanggal 5 Juni 2022, ibadah mahasiswa yang tadinya pada pukul 11 akan berubah menjadi pukul 10 pagi. So, next week jangan sampai kalian salah datang ibadah ya. Ingat, jam 10 pagi. See you next weekend.